Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad sambil bersihkan hati, jangan pernah dengki tentang masalah rezeki. Tetangga beli panci, kita yang sakit hati. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai para ibu, ingat pesan Nabi, sumber penyakit hati, hasad, iri, dengki. Mari hiasi diri di depan suami, malam yang seksi, badannya bau wangi. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar cinta kepada ibu bapak semua. Tuh. Dan cintanya Rasulullah itu adalah merupakan kemuliaan untuk siapa yang dicintainya, dan merupakan keuntungan untuk siapa yang dicintainya. Maka yang akan kita bahas, siapakah orang yang nantinya akan mendapatkan cintanya Rasulullah, yang artinya akan mendapatkan pertolongannya Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah, bahkan bisa ikut bersamanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang dapat itu tidak hanya orang Arab saja, tapi orang Jombang pun pengen dapat cintanya Rasulullah. Mudah-mudahan yang terutama yang istiqomah yang tadi dipesan ulama. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbar. Suatu saat diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah itu mendatangi makbarah, mendatangi pemakaman kuburan. Kalau sini kuburan sidik, gitu ya. Mendatangi bersama dengan para sahabat-sahabatnya, melewati kuburan, lalu jangan lupa doa. Apa doanya kalau lewat kuburan? Assalamualaikum darul qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau
meninggal siapa sebelum. Kemudian setelah Rasulullah SAW membaca doa tersebut, beliau menyampaikan sabdanya, wajibtu ana qadwa'aina ikhwanana. Saya berkeinginan berangan-angan ingin melihat, menyaksikan saudara-saudara. Seperti itu di hadapan sahabat. Kemudian kata sahabat, qalu awasna ikhwanana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kamu bicara seperti itu? Bukankah kami ini adalah saudaraku? Bukankah kami adalah keluargamu yang senantiasa ada untukmu? Kemudian apa kata Rasulullah? Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanana alladziina, tapi yang saya rindukan dan ingin saya bertemu adalah saudara-saudaraku yang belum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum ada wujudnya. Tuh, belum ada wujudnya. Berarti siapa? Ya kita ini. Ketika jawaban Rasulullah, kita belum ada wujudnya. Ya, belum ada, masih tahu ya, terus di sana. Kemudian maqalu kaifa ta'rif ma lam yakun ba'du min ummatika ya Rasulullah. Lalu bagaimana engkau tahu bisa mengenal umatku nanti yang umatku nanti belum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana lihatnya? Gimana kenalnya? Kita aja yang dulu sudah 20 tahun aja. Anaknya lulus sudah 5 tahun, tetap tidak lupa. Itu yang pernah ketemu kan gitu. Pernah ketemu tuh, ya. Sobat, saya. Siapa ya? Masa lupa? Ya lupa. Lama kan gitu. Nah, ini gimana kata sahabat? Bagaimana engkau akan mengenal umatku nanti yang mana umatku nanti wujudnya juga tidak tahu, bentuknya kayak apa? Apa kayak separuh yang maksud? Apa kayak sesobar? Ya, yang mana? Nah, itu kan tidak tahu apakah nanti wujudnya itu umatku sama kayak orang Arab jenggotan, tubuhnya mancung, atau kayak orang Jawa yang pesek gitu, jenggotan. Kan tidak tahu. Kemudian apa kata Rasulullah? Bahwa kalau anak rajulan khairun hudun jallatun min bani dzurri khairun min mu'min ala yaitu khairan. Kata Rasulullah mengatakan, hei sahabat, bagaimana pendapatmu kalau ada sekelompok hewan kuda yang mana di antara kelompok kuda itu ada satu kuda yang bercahaya? Kira-kira kamu kenal nggak? Ya kenal. Itu pun sama. Suatu saat nanti yang akan membuat saya kenal dengan umatku yang belum dilahirkan oleh Rasulullah adalah fa'innahum yakuna hurran muhajjalina minal wudu, yang akan menyebabkan saya kenal, oh ini umatku, walaupun orang Jombang, oh ini saudaraku, ya orang Jombang, ini dengan apa? Hurran muhajjalin minal wudu, karena wajahnya memancar cahaya dari cahaya wudhunya. Wudhunya yang akan dikenal oleh Rasulullah nanti di hari kiamat, yang akan dipanggil, sini ibu Tini, sini sekarun, dikenal. Oh tahu dia mengenal saya karena terlihat wajahnya separuh keluar cahaya kayak senter. Muhajjalin adalah wudu, wa ana faratuhum ala udin. Kemudian Rasulullah kalau sudah kenal ngapain? Kalau sudah kenal ngapain? Kenal, undang, sini, oh, sini yang mau ngaji, sini satu lagi, sini, kan gitu. Itu nggak bu? Ibu kalau separuh di pasar, kan kenalan loh. Tidak hanya sekedar kenal doang, panggil, separuh sini. Mau beli apa? Saya punya jamaah. Itu kalau ketemu dengan saya, ketemu di warung, pasti ditraktir. Ya Allah, ada tuh jamaahnya. Mudah-mudahan ada di sini jamaahnya. Setiap ketemu di tukang bakso. Kau beli apa? Beli bakso
kesucian. Makanya kita ini yang di sini orang tua amalannya kalau pengen nanti dipanggil dikenal oleh Rasulullah SAW adalah hurun muhajjalin minal wudu, mukanya ya selalu dibasahi oleh air wudu. Itulah bedak yang paling hebat dibanding bedak yang lain. Tanpa bedak cukup air wudu, coba kalau sehari 50 kali udah terus tuh bisa pucat kayaknya. Artinya wudu. Kemudian ada hadis tambahan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah hurran muhajjalin min asal wudu. Sesungguhnya umatku kata Rasulullah akan dipanggil, diundang di hari kiamat, ya, yang mana yang boleh diundang tersebut, yang boleh masuk dalam surga adalah hurran muhajjalin, ciri-cirinya wajahnya bercahaya min ahal wudu, karena dia rajin menjaga wudunya ketika di dunia. Maka orang itu setelah mendengar hadis ini, kalau kamu mampu bisa nggak menjawabkan wudu tiap harinya? Rasulullah wudu, mau pengajian wudu, mau belajar wudu, mau pergian wudu, mau keluar rumah wudu, ya. Terutama kalau kita mau pergi keluar rumah, supaya apa saudara? Supaya dijaga ya, supaya dijaga. Minimal kalau kita wudu, kita mau berbuat sesuatu maksiat, kita mikir, oh ya saya sudah punya wudu, ngapain saya ngomongin orang? Oh saya punya wudu, saya ngapain dan orang lain yang bukan muridnya? Kan itu. Saya punya wudu, minimal saya jaga sikap dan perilakunya. Oleh itu, mari kita bisa menjawabkan wudu memang berat, harus dipaksa mau kemana-mana harus bisa menjaga wudu kita. Ya Bilal, hadis yang kedua, Bilal sabaqu ila jannah madaqatul jannah qatu illa sabiqtu khosata. Hei Bilal, kenapa engkau mendahului saya ke surga? Kata Rasulullah, ketika saya masuk surga bersama dengan malaikat Jibril, peristiwa Isra dan Mi'raj, ternyata saya lihat sudah ada dua sedang di surga. Ketika Rasulullah itu Mi'raj, Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril, lalu dibuka pintu surga untuk melihat surga, ingin lihat nanti siapa saja penghuni surga, calon-calonnya. Sudah ada rompahnya Bilal amami di depannya, wadatul bari al-jannah. Kemudian ya Rasulullah, ma'adantu qatun illa salaitu raka'ataini, tidaklah aku lakukan tiap harinya kecuali saya selalu mendapatkan sholat 2 rakaat. Wa ma sabani hadatsun qatun illa tawaddatu indaha, tidaklah ada sebuah peristiwa keinginan, ada sebuah hajat kecuali saya berwudu lalu saya sholat 2 rakaat. Bilal amalannya sampai sahabat Oni ila jannah, kata Rasulullah, dia lewat duluan ke surga, masuk duluan ke surga, itu amalannya adalah rajin sholat 2 rakaat setelah dia mendawamkan wudu. Tidak hanya wudu, setelah wudu langsung bergegas untuk sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah wudu ya, sholat sunnah wudu. Ya, itu nggak terbilang ininya apa dan jumlahnya oleh wudu sholat pergi kemana itu. Nah itu dari hadis Rasulullah SAW tentang apa yang akan kita lakukan dengan wudu, kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW bahada syartun wa fardun, karena cinta yang kita kepada Rasulullah itu
wajib. Kita cinta kepada Rasulullah hukumnya wajib. Kenapa? Kita menyebut Rasulullah, itu Rasulullah bukan semakin tambah viral, bukan semakin tambah berhormat. Enggak. Rasulullah sudah terhormat, Rasulullah sudah mulia di sana Subhanahu wa taala. Kalau kita menyebut namanya, bersolawat kepadanya, kita belajar sejarahnya, itu bukan menyebabkan Rasulullah semakin viral, semakin tinggi. Belajarnya bukan. Sudah cukup dia. Lalu bagaimana? Kita akan mendapatkan wanginya, berkahnya. Itu bedanya. Kalau kita menyebut manusia, mengungkap manusia, kalau di YouTube kemudian kita sering tonton, itu kan, kayak dulu ada namanya satu tuh yang bohong, ya, yang viral di Jalan Sudirman itu gara-gara kita sih bicarakan, kita omongin, kita lihat videonya, akhirnya apa dia? Bertambah viral. Tapi kalau Rasulullah ketika disebut namanya, ketika kita baca salawat kepadanya, bukan bertambah viral insya Allah, tapi kita yang menyebutnya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sangat-sangat cinta kepada kita. Dikatakan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi yang sangat peduli terhadap orang mukmin, melebihi kepedulian yang dalam dirinya hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan ini dulu zaman Rasulullah, An-Nabiyyu Islam la yusalli ala man alaihi daynun. Dulu pernah Rasulullah gak mau nyolatin kalau umatnya meninggal punya utang. Dulu nih. Bidayah Rasulullah ada. Bidayah Islam wa yusalli ala man alaihi daynun. Rasulullah gak mau nyolatin mayit kalau mayit meninggal masih banyak punya utang. Makanya nih, kalau dari keluarga kita, ya, kalau ingin meninggal segera utangnya dibayar. Bukan itu sakit tuh, ya, orang yang sakit tanya utangnya ada, langsung dibayarkan, dibayarkan. Itu seperti ini. Tapi ketika identitas apa itu lima, karyaun, tapi ketika sudah cukup Baitul Mal waktu itu, dana yang dikumpulkan oleh masyarakat itu, Rasulullah sudah ada hartanya. Ana aula bil mu'minin min anfusihim fa tawaffa al mu'min fa tarakadaikan fa alaihi qadahu. Apa kata Rasulullah? Kalau ada umatku dari sahabatku meninggal wafat punya utang, maka jangan minta nama ahli warisnya, minta kepada saya yang akan menanggungnya. Itulah Rasulullah SAW sampai seperti itu. Kalau ada ya mayit punya utang sama kita, lalu biasanya kan di ahli hukumnya kan apabila ada hukum apa ya utang piutang, ya tolong disampaikan kepada ahli warisnya atau kepada keluarganya, mungkin dari para jamaah. Maka kita yang pernah mengutangi, lihat Rasulullah lebih baik diikhlaskan. Tuh seperti itu. Ya, diikhlaskan. Inilah hadis yang menyatakan bahwasanya kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW itu dari kita senantiasa berwudu. Ya, insya Allah. Ya, walaupun mungkin amalan kita ya hanya seperti ini saja, tapi kita bisa menjawabkan wudu, ya Allah, yakin insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari sama-sama sepulang dari pengajian oleh-oleh dari dosa tahun yang 3 dicatat apa saja manfaat dari ijil ibadah, lalu oleh-oleh dari kami yang satu ya diamalkan agar semakin bertambah dari amalan-amalan di kita. Ada sebuah
mempelajari hal seperti ini, mempelajari hadis dari Rasulullah, mempelajari tentang sejarah Rasulullah, itu manfaatnya adalah aqala a'mar bil umrihi wa man da'al tarihi bi sadrihi aqala a'mar bil umrihi. Barang siapa seorang hamba dia itu senang, semangat mempelajari perilaku sejarah Rasulullah SAW, perilakunya, sifatnya, dan lain sebagainya, maka atola akmal min umrihi, maka Allah akan panjangkan umur kita. Kita panjangkan umur, berarti yang membuat umur kita panjang itu tidak hanya silaturahim, tapi mempelajari sejarah Rasulullah, kita mengenalinya, kita mengikuti jejaknya, kita datang seperti ini, niatnya karena ingin menghidupkan sunnah Rasulullah, atau akmal bin umrihi, maka akan dipanjangkan usia kita.